kalau kita minum teh di antara para orang yang suka minum minuman keras, Homer, bir, pasti kita dianggap asing juga. Loh, itu kok minumnya teh? Padahal teh kan hal yang biasa. Minum teh itu normal ya, normal, wajar. tapi dianggap Dianggap asing aneh ketika itu di tidak lingkungan, di lingkungannya. karena manusianya sudah rusak tadi. Ya seperti itu. Islam itu harusnya dibawa oleh utusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, Salam Rahayu, Salam Kebajikan. Ketemu lagi dengan Combre Makrifat. Siang ini kita masih di Boyolali, di salah satu cabang dari Tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah Nusantara. Yang ini di mana Mas? Di Cepogo ya, di Cepogo. Jadi di sini juga sedang ada pembangunan surau yang saat ini sedang berlangsung. Dan ini kebetulan sekali kita bersama seorang kawan. Beliau ini dari Pati, Batangan tepatnya. Jadi nanti bagi kawan-kawan yang dekat dengan Batangan nanti barangkali bisa merapat di rumah saudara kami ini, Mas Mualim namanya. Dan Mas Mualim, ya mau tanya ini Mas Mualim. Iya, iya. Ini kan dalam salah satu hadis ya. Hadis atau apa ya? Pokoknya intinya ayat lah. Keterangan gitu aja. Bahwa Islam itu datang dalam keadaan asing. Oh ya. Kan kita tahu ya bahwa dulu ketika Islam datang itu apa namanya? Dianggap asing sehingga Nabi itu sampai hijrah, Mas. Nabi itu dianggap gila. Dianggap kalau istilahnya sekarang ya, mungkin bahasa sekarang itu dianggap sesat gitulah. Dianggap sesat. Dan terusan apa lanjutan daripada ayat itu atau keterangan itu tadi bahwa dan nantinya akan kembali asing. Mungkin itu bisa dijelaskan sedikit, Mas. Nah, untuk saat ini seperti yang kita alami juga ini ya, kan Islam jenisnya ada banyak sekali itu ya. Ada 72 golongan. Iya, golongan. 71 atau 72 itu. Pada zaman Nabi dulu emang dianggap asing itu karena manusianya sudah rusak, Mas. Yang Islam yang harusnya agama samawi, jadi cuma sebatas agama arti, agama ikut-ikutan. Yang aslinya yang turun dari sisi Tuhan, jadi sekedar hafalan, sekedar ikut-ikut, kebiasaan, tradisi. Keasliannya sudah hilang. Nah, saat ini sudah dimunculkan kembali oleh sang pembawa tadi, wasilah tadi itu. Ya dianggap asing lagi. Nah, seperti yang diucapkan guru kita itu, kalau kita minum teh di antara para orang yang suka minum minuman keras, Homer, bir, pasti kita dianggap asing juga. Loh, itu kok minumnya teh? Padahal teh kan hal yang biasa. Minum teh itu normal ya, normal, wajar. tapi dianggap asing asing ketika itu di tidak di lingkungannya. Karena manusianya sudah rusak tadi. Ya seperti itu. Islam itu harusnya dibawa oleh utusan dan kita beribadah kepada Tuhan. Itu harus lewat utusan juga. Nggak bisa langsung. Sekarang kan asal-asalan. Bisa beribadah langsung kepada Allah tanpa utusan, tanpa wasilah. Apa ya mungkin? Padahal Allah kita itu, tahu itu lewat Rasul itu ya. Iya, kita tahu agama lewat Rasul itu. Dapat perintah ya lewat Rasul itu. Nggak mungkin asal-asalan nyampe. Apalagi malah kita ibadah nggak kenal Rasul, nggak kenal Allah, ada balasan. Itu malah mengerikan lagi. Bahaya ya, Mas. Iya. Seperti itulah yang terjadi saat ini. Menganggap Rasul itu manusia dan mati. Jadi ibadahnya seenak udele dewe. Tapi merasa diterima ibadahnya. Dan yang berbicara seperti itu malah pembesar itu. Orang yang dianggap tokoh ya. Orang yang mengaku ahli. Tokoh agama.
Orang yang menjadi panutan lah istilahnya, Iya. sekarang menjadi panutan umat. Padahal sudah jelas sembahlah Allah, kon ngikuti Rasul, kon kita kon patuh sama Rasul. Dan Rasul itu ada di baliknya ulil Amri amri minkum, ati Allah wa ati ati Rasul Rasul, wa ulil amri minkum. Ya. Nah, disitulah kita baru bisa beribadah, mengabdi. Kalau enggak ya pasti halu lagi, asal-asalan. Berarti ketiga itu tadi ya Mas ya, ulil amri, kemudian Rasul, kemudian Allah, itu satu paket ya Mas ya? Satu paket itu. Itu udah bisa Nggak dipisah. bisa dipisahkan, wajib itu. Berarti tidak bisa kalau misalnya kita ngambil Allahnya saja, Nggak bisa. atau mengambil Rasulnya Nggak saja, bisa. ulil amrinya saja. Berarti harus sama ya, Harus satu paket itu. Kalau istilah kerennya Trinitas. Ya, Trinitas ya. Memang semua agama seperti itu ya Mas ya. Sistem agama seperti itu dari zaman dulu sampai sekarang pasti sama. Nah, saat ini ya mungkin yang familiar ya. Yang umum itu kan yang kita kenal yang saat ini memakai istilah itu Trinitas itu kan kawan-kawan kita Nasrani. Iya. Sementara kita, mohon maaf saya juga Muslim ini. Iya. Kemudian kita orang Muslim itu tidak mengakui itu, bahkan menganggap bahwa Trinitas itu adalah sesuatu yang salah. Itu berarti malah kebalik ya Mas ya. Balik. Berarti secara metodologi, secara cara yang dipakai oleh kawan-kawan Nasrani itu malah justru benar. Iya, dia benar selama dia ada utusannya di zamannya, ada ulil amrinya. Ini metodologinya. Metodologinya benar. Berarti secara metodologi itu benar. Iya. Karena memang ketiganya itu paket satu paket ya, paket bisa komplit dipisah. Itu nggak bisa dipisah itu. Nah, itu karena kita sudah terdogma. Dogma paling menyesatkan. Rasul itu mati, manusia dan mati itu. Iya. Nah, bagaimana bersahadat? Bagaimana menerima perintah? Syahadat itu bunyinya jelas menyaksikan ya. Bersaksi loh. Muhammadur Rasulullah. Iya. Coba, syahadatmu, syahadat halu toh. Padahal awalnya kan syahadat awal. Paling awal orang Islam menjadi syarat utama baru bisa mengingat dalam sholat ya. Dan yang lain-lain menyalurkan zakat. Iya. Dan ubudiyah atau ibadah-ibadah yang lain ya, benar-benar. Nah, itulah rusaknya agama saat ini ya, seperti yang di hadis itu loh, hadis Al-Baihaqi loh. Islam tinggal nama, Al-Quran tinggal tulisan, banyak ya dan lain-lain itu karena apa? Karena menganggap Rasul sudah nggak ada, manusia dan mati tadi itu. Parah itu ya, mungkin seperti itu. Ya, ini tadi sedikit yang disampaikan oleh kawan kami. Tapi ini sesuatu yang penting ya, menjadi poin penting daripada agama. Jadi agama itu melewati 3 ini tadi. Ada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan, itu ada di baliknya Rasul. Kemudian Rasul itu ada di baliknya ulil amri minkum. Yang ketiganya ini harus satu paket, tidak bisa dipisah. Itu tadi seperti penjelasannya Mas Alim. Nah, mungkin itu ya Mas ya untuk kesempatan kita siang ini atau pagi menjelang siang ini. Dan ini semua tentang praktek Tarekat Naksabandiyah Khalidiyah Nusantara. Jadi ini mesti dipraktekkan. Kalau sekedar didengar atau menjadi pengetahuan, menjadi teori, pemahaman dan lain sebagainya, tidak akan ada efeknya. Ya. Dan hanya akan menjadi bahan perdebatan dan perbincangan. Makanya menjadi cerita. Iya, menjadi cerita. Jadi mestinya kalau kawan-kawan ini mungkin ada yang masih meragukan ya, cobalah untuk praktek. Contohnya gini, saya meragukan kalau es itu dingin. Iya. Ya. Kalau saya tidak pernah menyentuh es, apakah itu kan tidak bisa kan ya? Ya ceritanya tok, dapat cerita dari orang. Jadi saya mesti menyentuh dengan tangan saya sendiri, merasakan bahwa es itu ternyata memang dingin. Jadi begitu ya. Jadi ini sebenarnya bukan praktek bukan ajang perdebatan, tetapi mesti dipraktekkan, mesti masuk dan merasakan sendiri. Itulah agama. Nah, itu lagi Mas, tambahan dikit ini.
Kalau menganggap Rasul itu sudah mati, manusia dan sudah mati, rukun imannya batal, Mas. Iya. Masa mengimani yang sudah mati loh? Iman Iman kepada Allah, Rasul. Allah kan Qadim, Maha Qadim. Al-Quran pun kitab ya, Qadim juga. bukan Al-Quran kitab Qadim, Rasul Qadim. Lah masa Rasulullah bilang mati? Padahal Qadim. Padahal Qadim Rasul Padahal itu. itu dulu, saat ini, nanti pun tetap ada. Ada, Itulah dari Qadim. dulu sampai sekarang ada. Iya, itulah Qadim. Nah, mungkin itu saja dari saya. Jadi Qadim itu tidak terikat ruang dan waktu. Mulai zaman dulu Nabi Adam, Rasul itu ada. Iya. Saat ini ada dan nanti pun tetap ada. Tuhan pun demikian. Jadi ini tentang praktek Torekoh Naksabandia Khalidiyah Nusantara. Bagi nanti kawan-kawan atau saudara-saudara yang tertarik dengan kajian ini, nanti bisa menghubungi admin kami. Dan akhirnya ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.